Halo sahabat rumah belajar. Sebelum membuat konten, biasanya Mr. Klik buat kopi dulu nih biar semangat. Nah, lebih enak bikin kopinya pakai gula pasir atau gula cair ya? Kalau sahabat pilih yang mana? Kalau gula cair, ini pastinya cepat nyampur nih. Berbeda dengan gula pasir. Kalau kita lihat gula cair itu kan zat cair ya. Jadi salah satu cirinya itu selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya nih. Bagaimana dengan gula pasir? Coba kita amati. Apabila gula pasir dipindahkan ke wadah yang lain, bentuknya hampir seperti wadahnya juga loh. Kalau ditempatkan ke wadah yang lebih kecil, dia juga mengikuti wadahnya. Benarkah demikian? Coba kita amati. Kita zoom dan kita lihat nih. Nah, coba perhatikan. Kalau diperbesar hasilnya seperti ini loh. Pasti kalian makin penasaran. Simak terus video kali ini ya, karena Mr. Klik akan menjelaskan tentang karakteristik wujud zat. Halo sahabat rumah belajar, kembali bersama Mr. Klik. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang karakteristik wujud zat. Walaupun sebenarnya wujud dari benda-benda yang ada di sekitar kita itu sangatlah banyak. Tapi pada jenjang SMP, kita akan belajar dari wujud-wujud benda pada umumnya, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, kita akan membahas satu persatu. Benda yang pertama yang akan kita bahas adalah benda yang berwujud padat. Benda yang berwujud padat sering disebut juga dengan zat padat. Kita akan coba amati sebuah es yang dimasukkan ke dalam dua gelas yang bentuknya berbeda. Zat padat memiliki sifat tidak mengalami perubahan bentuk ataupun volume saat kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain tidak mengalami perubahan bentuk dan volume, masih ada beberapa sifat dari zat padat. Yang pertama adalah gaya ikat partikel yang sangat kuat. Di sini menyebabkan bahwa zat padat itu sangat sulit untuk dipatahkan atau dihancurkan. Yang kedua, partikel-partikel penyusun zat padat itu saling berdekatan, sehingga ketika dikenai air, zat padat itu tidak tembus air. Yang ketiga, karena partikel-partikel itu berdekatan, sehingga partikel zat padat itu tidak dapat bergerak secara bebas. Nah, itu adalah sifat dari zat padat. Selanjutnya adalah benda-benda yang berwujud cair. Benda yang berwujud cair sering disebut juga dengan zat cair. Ketika susu dengan volume 200 ml dipindahkan ke dalam dua gelas yang berbeda. Kalau kita perhatikan, zat cair ini dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lainnya itu berubah bentuknya. Namun, volumenya tetap. Di sini kita tahu bahwa bentuk dari zat cair itu berubah namun volumenya tetap. Selain sifat tersebut, zat cair juga memiliki sifat yang lainnya. Yang pertama, gaya ikatan antar partikelnya lemah, sehingga zat cair itu mudah untuk dipisahkan. Yang kedua, partikel-partikel penyusun zat cair terletak saling berjauhan atau renggang, sehingga kita dapat mengaduk atau mencampurkan zat cair dengan leluasa. Yang ketiga, karena jarak partikelnya renggang atau berjauhan, partikel zat cair itu dapat bergerak bebas dan tidak teratur. Nah, itu adalah sifat dari zat cair. Dan yang terakhir adalah benda-benda yang berwujud gas. Zat gas ini tidak terlihat namun kadang sangat berpengaruh. Kadang juga mengacaukan loh. Misalnya kentut nih. Tidak terlihat tapi mengacaukan suasana. Zat gas ini memiliki sifat dapat mengalami perubahan bentuk dan juga volume. Dan tentunya pasti ada sifat lain lagi. Sifat yang pertama adalah gaya ikatan antar partikelnya itu sangat lemah, sehingga zat gas itu tidak dapat disentuh atau dipegang, namun bisa dirasakan. Biasanya kalau kentut dirasakan dulu baru tanya ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Partikel-partikel penyusun dari zat gas itu jaraknya sangat berjauhan. Nah, yang ketiga, karena jaraknya berjauhan, partikel-partikel zat gas bisa bergerak sangat bebas dan memenuhi ruangan. Bagaimana dengan gula pasir? Termasuk zat apa? Ya, betul sekali. Gula pasir adalah zat padat. Untuk lebih mudah, Mr. Klik bagikan rangkuman dalam bentuk tabel. Nah, untuk anak-anak yang mau mencatat, silahkan pause video ini, atau yang cukup ingin tahu, Mr. Klik akan tahan 5 detik nih.
5, 4, 3, 2, 1. Dari materi ini kita dapat masukkan sifat-sifat zat menjadi filosofi kehidupan. Bahwa kita harus punya tekad yang kuat seperti zat padat, bisa menyesuaikan diri seperti zat cair, ataupun bisa berpengaruh terhadap lingkungan seperti zat gas. Tentunya pengaruh yang baik ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.